Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi innastain wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya pribadi Kacung Bagus Arya Anom akan mengetengahkan sebuah cerita yang berjudul Petaka Kali Cimanuk. Petaka Kali Cimanuk dalam serial Riwayat Kerajaan Pulau Mas. Sebelum Anda menyaksikan, menyimak, dan menghayati cerita singkat ini, sebaiknya Anda jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe-nya. Bergabung, ikuti dan follow-nya cuma di channel YouTube KBAA Channel Official yang akan selalu hadir dan tayang di setiap malamnya untuk menemani Anda. Oke, tidak akan lama kembali saya akan bercerita tentang judulnya Petaka Kali Cimanuk dalam serial Riwayat Kerajaan Pulau Mas. Selamat menyimak. Sungguh tak disangka, ternyata di hulu sungai Cimanuk terdapat kerajaan gaib yang membawahi 12 kerajaan gaib kecil-kecil yang tersebar di sepanjang aliran sungai sejak Sumedang sampai ke muara Laut Jawa yang terletak di pantai utara dan Indramayu. Maharaja gaib yang mungkin di hulu sungai Cimanuk tak lain adalah Budi Paksa dengan Mahapatinya Bujarawis. Sementara di antara 12 kerajaan kecil yang ada di bawah pengaruhnya adalah kerajaan Tanjung Bong dengan rajanya yang bernama Kalacungkring, dan kerajaan Pulau Mas dengan rajanya Raden Werdinata. Pembabatan hutan yang dilakukan oleh Raden Wiralodra dan Ki Tinggil sudah tentu membuat kehidupan bangsa gaib di tempat itu menjadi terusik. Karena teror yang ditebarkan tak juga membuahkan hasil, maka mereka pun segera menghadap Maharaja Budi Paksa. Mendengar laporan tersebut tanpa membuang waktu, dengan didampingi Mahapati Bujarawis, Maharaja Budi Paksa pun datang. Raden Wiralodra dan Ki Tinggil yang kala itu sedang beristirahat. "Apa Andika lakukan di daerah kekuasaanku?" tanya Maharaja Budi Paksa. "Siapakah Andika berdua?" "Aku dan Ki Tinggil diperintahkan untuk membuka tempat ini untuk dijadikan pemukiman," jawab Raden Wiralodra. Setelah berdebat dan tidak mendapatkan kata sepakat, akhirnya pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Menurut tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, pertarungan dua makhluk yang berbeda alam itu memakan waktu sampai 2 bulan lebih. Akibatnya hampir seluruh penghuni gaib yang mungkin di kawasan tempat pertarungan menjadi amat ketakutan. Sebagian besar lebih memilih untuk menyingkir
Pada akhirnya Maharaja Budipaksa berhasil ditaklukkan dan dikurung di dasar muara Sungai Cimanuk. Dan beberapa saat sebelum ditaklukkan, ia sempat meminta kepada Mahapati Bujarawis untuk segera lari meminta bantuan kepada raja-raja yang lainnya. Semua yang datang berhasil dikumpulkan, kecuali Raden Werdinata yang masih bertahan dari gempuran yang dilakukan oleh Raden Wiralodra. Sementara Mahapati Jongkara maupun Panglima Kalasrenggi sudah lari lintang pukang akibat dihajar ilmu pamungkas Kitinggil. Kesaktian keduanya benar-benar seimbang. Senjata andalan Raden Wiralodra berupa Cakrabaswara berhasil diatasi oleh Raden Werdinata dengan tameng sakti Kopiah Waring yang merupakan pusaka turun-temurun kerajaan Pulau Mas. Tanpa terasa, pertarungan sengit itu telah berjalan selama 11 bulan. Sebelum jatuh korban, mendadak muncul penguasa gaib kerajaan Tanjung Bong Kalacungkring untuk menghentikan pertarungan. Hentikan pertarungan akan lebih jika Andika berdua menjalin persaudaraan. Maksud Andika? Tanya Raden Wiralodra dan Raden Werdinata hampir bersamaan. Renungkan baik-baik, Maharaja Budipaksa sudah ditaklukkan. Lalu bagaimana jika para leluhur Raden Wiralodra sampai datang ke sini? Seluruh rakyat kita bakal hancur. Karenanya, ujar Kalacungkring membujuk Raden Werdinata. Rupanya saran Kalacungkring bisa diterima oleh Raden Wiralodra, Raden Werdinata, begitu juga dan Kitinggil. Baik, aku terima saran Andika, ujar Raden Werdinata. Sebagai tanda persaudaraan sampai ke anak cucu, maka ku serahkan Putri Inten untuk dijadikan sebagai istri Andika Wiralodra, imbuhnya dengan mantap. Raden Wiralodra dan Kitinggil mengangguk tanda setuju. Ikatan persaudaraan di antara keduanya pun terjadi. Sejak itu, tugas membabat hutan dan mendirikan pusat permukiman di lembah Sungai Cimanuk dengan cepat dapat terselesaikan. Bahkan Raden Wiralodra tercatat sebagai pemimpin pertama kerajaan di lembah Sungai Cimanuk yang sekarang lebih dikenal dengan nama Indramayu. Karena bangsa makhluk gaib diberi umur panjang, sampai sekarang Raden Werdinata dengan didampingi Mahapati Jongkara masih terus memimpin kerajaan Pulau Mas. Sementara Panglima Kalasrenggi yang lari setelah dihajar Kitinggil menjadi pemimpin raja kecil di Rawa Bolang, masuk desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Entah siapa yang memulai, namun seiring dengan berkembang zaman dan ketika manusia juga mulai luntur keimanannya serta ingin hidup mewah tanpa mau bersusah payah, maka makna persaudaraan antara penghuni kerajaan Pulau Mas dengan masyarakat Indramayu pun mulai mengalami penyimpangan. Kini tak ada lagi saling memberi dengan ikhlas kecuali jika manusia-manusia yang lemah iman dan datang. Dan berbagai penjuru negeri ini bersedia untuk menjadi budak di kerajaan Pulau Mas sampai hari kiamat kelak.
Belakangan kerajaan gaib Pulau Mas lebih diyakini oleh banyak orang yang lebih dan lemah iman sebagai tempat yang paling tepat untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan pintas. Bagaimana manusia yang memiliki indera keenam atau mampu menembus dimensi alam gaib sejatinya di atas rawa-rawa yang luasnya mencapai puluhan hektar itu berdiri sebuah kerajaan yang megah dengan semua bangunannya terbuat dari emas murni. Betapa tidak jika sebagian dinding tersebut runtuh, maka muara sungai Cimanuk bakal dipenuhi dengan emas. Bahkan boleh dikata daerah itu bakal menjadi pertambangan emas terbesar di dunia. Sampai saat ini kerajaan gaib tersebut dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raden Werdinata dengan dibantu oleh Mahapati Jongkara dan Panglima Perang yang sakti Mandraguna Panglima Kalasrenggi. Menurut tutur yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indramayu, berbeda dengan kerajaan gaib lainnya, kerajaan gaib Pulau Mas memiliki kelebihan yang tak mungkin bisa ditiru. Sang Raja Majapahit atau Napi Mahapati. Sang Raja Mahapati dan Panglima Perang kerajaan gaib Pulau Mas memiliki kesaktian yang amat luar biasa. Dengan kata lain, jika alam gaib bawah laut dikuasai Nyi Ratu Kidul untuk wilayah pantai selatan dan Nyai Ratu Nawang Wulan untuk wilayah pantai utara, maka di daratan Raden Werdinata dan Mahapati Jongkara dan juga Panglima Perang Kalasrenggi termasuk ke dalam tokoh yang disegani. Itulah kisah yang berjudul Petaka Kali Cimanuk dalam serial Riwayat Kerajaan Pulau Mas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.